kembali di channel saya, dan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Excel. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar Excel dari yang paling dasar dalam pembuatan rumus-rumus Excel. Sering dipakai yang pertama adalah menghitung rata-rata. Ya, menghitung rata-rata. Cara menghitung rata-rata dengan Excel sangat gampang. Kita lihat nih. Saya contohkan, ada data, misalnya ada data pertama 15, 27, 42, 93, 56, 84, 75, 33. Oke, kita tambahkan lagi ya. Lalu berapakah nilai rata-rata dari data itu? Oke, kita masukkan rumus. Average. Setelah kita tuliskan rumus, kita blok bagian yang ada datanya. Setelah kita enter, itu akan muncul 53,125. Berarti rata-ratanya itu. Daripada kita menghitung satu persatu, habis itu dibagi dengan jumlah data, kan lebih gampang. Bisa juga dengan cara seperti demikian. Average, kurung buka, data pertama, data kedua, dan seterusnya. Kalau dua data berarti tadi 100 dan 200, rata-ratanya 150. Bisa juga misalnya datanya banyak, juga kita tinggal diteruskan untuk seperti itu. Itu adalah beberapa cara yang digunakan untuk melakukan average. Selanjutnya, bagaimana untuk melakukan penjumlahan? Rumus yang digunakan adalah sama dengan sum. Maka rumusnya akan masuk di kurung tutup dan enter. Nah, ini adalah 425. Berarti nilai penjumlahan dari data-data itu tadi adalah 425. Bisa juga dengan cara yang kayak tadi, sama dengan sum, habis itu data pertama, data kedua, dan sebagainya. Juga bisa langsung ditulis langsung, diketik langsung dengan seperti rumus tadi. Oke, yang ini dengan ditulis data pertama, data kedua, data ketiga, dan sebagainya. Sampai banyak data juga bisa ya. Oke, ini berikutnya yang dijumlahkan langsung seperti lainnya kalkulator tuh juga bisa. Nah, di contoh-contoh ini nih, ini sangat gampang buat teman-teman semuanya ya. Nah, oke, untuk sum saya rasa udah cukup jelas. Berikutnya adalah, ini adalah contoh data yang ingin saya berikan. Kita akan melakukan penjumlahan sum if. Nah, ini contoh data yang saya sajikan di sini. Sum if bahasa Indonesianya itu sebenarnya jumlahkan jika. Sum if. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Cara pengoperasiannya adalah, nah, kalau sum itu hanya menjumlahkan data-datanya secara langsung, itu kalau sum. Itu contohnya tadi itu ya. Nah, sedangkan kalau sum if itu ada logikanya, logika if yang di sini yang dimasukkan. Nah, itu cara kita akan menjumlahkan yang masdanya saja. Misalnya ya, ini datanya. Oke, cara menulisnya adalah sebagai berikut. Sum if, terus range yang mau di if kan, oke. Kriterianya yang mana? Selanjutnya sel yang mau dijadikan untuk kriteria, dan berikutnya kolom yang dijumlahkan. Nah, kita akan di sini ya, Mazda misalnya.
Nah, dia akan menghitung yang totalnya Mazdanya aja yang di atas. Jadi hanya yang Mazda saja yang di total di bawah jumlah Mazdanya. Ada 125, 142, 425, di total adalah 692. Jadi bisa juga kita coba cek ya, 125 tambah 142 tambah 425 sama kan jumlahnya ya. Jadi semua jumlah Mazda itu adalah 92. Sangat simpel, membuat pekerjaan kita menjadi simpel ketika menggunakan Excel ya. Misalnya kita menghitung Toyota, langsung otomatis kan. Toyota ada 326, ada 89, ada 274 Toyotanya di situ. Dijumlahkan menjadi 689. Kita coba tes. 326 ditambah 89 ditambah 274. Oke, 689 kan? Jadi sum if untuk menjumlahkan data-data yang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya kita juga bisa menjumlahkan dengan counter ya. Count itu rumus ini digunakan untuk menjumlahkan datanya, data numerik. Oke, count yang sel yang di highlight ini, yang di blok ya, kita akan jumlahkan berapa sih data numeriknya. Nah, itu dengan rumus count. Dengan rumus count itu akan menghitung seperti itu. Nah, kita juga bisa cek 125, 174 dan sebagainya. Pasti jumlah datanya ada 10 data. Datanya ya. Nah, berikutnya Mazda, Honda, Hyundai kalau di count itu 0 karena dia bukan data numerik. Jadi count ini untuk menghitung data numerik. Satu angka adalah satu data. Nah, berikutnya ada count, juga ada variasi berikutnya, count A. Count A itu mungkin counta ya. Kita mungkin dapat terjemahkan jumlahkan semua. Jadi mau numerik, mau alfabet kita anggap sebagai data. Oke, kita contohkan ya. Count A, kita bikin kurung buka. Nah, yang ini di highlight 10, ada 10 data kan? Karena ada 10 merek di situ ya. Jadi masing-masing Mazda, Honda itu masing-masing dianggap sebagai satu data. Oke, kita contohkan Mazda, Toyota, Jim, Carla dan sebagainya. Misalnya nih, ini kalau kita total dengan count A, data-data ini, kita akan jadikan, kalau count doang, maka akan ada menjumlahkan 2. Karena ada 2 data numerik di situ. 25 dan 37 kan, ada 2. Sedangkan Carla 12 di sini dianggap bukan, di count A itu nggak terhitung karena dia bukan numerik. Nah, kalau pakai count A akan terhitung semua. Oke, itu ketemunya adalah 6. Ya, karena Jim, Carla 12, Toyota dan sebagainya juga ikut dihitung sebagai data. Nah, jadi 6. Demikian bedanya antara count A dengan count ya. Ini fungsi-fungsi ini penting untuk membuat logika ketika teman-teman semuanya di pekerjaan atau di ini. Berikutnya count blank. Rumus count blank ini dihitung untuk menghitung berapa sel yang blank saja. Nah, menghitung sel yang blank. Nah, oke, selanjutnya jumlah data yang bersyarat, count if. Oke, rumusnya udah mulai kompleks nih. Count if digunakan untuk menghitung jumlah data, menjumlahkan data, tetapi yang ada logikanya. Kita contohkan nih, count if ya. Count if, terus kita kriteria ranknya, ini kriteria. Setelah kriteria, kita akan yang mana yang mau dihitung datanya. Nah, berarti di sini ada 3 data Toyota.
2, 3. Nah, count if itu untuk menghitung jumlah kata Toyota yang ada di sel yang dipilih. Lanjut. Misalnya Honda, nah kan cuma satu. Coba kita lihat, Honda itu apakah cuma satu di atas?